Vaksinnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, Eh, selamat malam. Kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami melalui Zoom dengan judul teknologi tepat guna. Anggotanya ada sebagai berikut. Ada Putri Rezeki Arifin, ada Jendra Voltara Jagogo, ada Erikson Jakoto, dan ada Muhammad Arifin Al-Kaf. Nah, yang pertama itu dampak dari teknologi guna akan dibacakan oleh Kak Putri. Silakan Kak Putri. Guna dampak yaitu produktivitas, sumber daya, dukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan dampak negatif dari teknologi tepat guna yaitu keterbatasan teknologi, gantungan pada teknologi, resistensi budaya, dampak lingkungan, dan kesalahan implementasi. Oke, berikut yang dibacakan oleh Kak Putri itu adalah dampak positif dan dampak negatif dari teknologi tepat guna. Selanjutnya, materi mengenai mobil listrik, mengenai bagaimana cara kerja, dampak negatif, dan dampak negatif dan solusinya dari mobil listrik akan dibacakan oleh Bang Zakoto, Bang Erikson Zakoto. Silakan kepada Bang Erikson Zakoto. Baik, kita masuk ke mobil listrik. Di sini saya akan membahas bagaimana cara teknologi mobil listrik, cara teknologi kerjanya gimana, dan dampak negatif yang ditimbulkan teknologi mobil listrik dan solusinya gimana untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Yang pertama itu bagaimana cara kerja teknologi mobil listrik, di mana ada berbagai cara kerja teknologi mobil listrik itu, mulai dari sumber energi, di mana sumber energi mobil listrik ini berasal dari baterai lithium yang menyimpan energi listrik yang diisi melalui charger, dan motor listrik. Mobil listrik ini energi dari baterai menggerakkan mobil listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, sehingga mobil listrik itu dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketiga itu controller, mengatur arus listrik ke motor berdasarkan input dari pedal gas untuk mengatur kecepatan. Keempat, cara untuk kerja teknologi mobil listrik itu regenerative braking. Saat rem diinjak, motor listrik berfungsi sebagai generator untuk mengisi ulang baterai. Dampak yang kedua itu apa aja dampak negatif dari teknologi mobil listrik? Satu itu dampak lingkungan. Kita harus perhatikan dampak lingkungannya itu pembuatan baterai memerlukan bahan seperti lithium dan kobalt yang menimbulkan dampak lingkungan yang saat penambangan. Solusi untuk mengatasi dampak lingkungan tersebut itu mengembangkan teknologi daur ulang baterai dan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan, sehingga dampak negatif untuk lingkungan itu dapat teratasi atau dapat mengikis. Kedua itu biaya produksi tinggi. Nah, kita tahu bahwa teknologi mobil listrik ini biaya produksinya tidaklah rendah atau tidaklah murah, melainkan itu biaya produksinya lebih tinggi, sehingga mobil listrik di Indonesia itu tidak dapat dibeli dengan uang yang sedikit. Biaya produksi mobil listrik yang sangat tinggi itu, mobil listrik masih mahal dibandingkan mobil konvensional, sehingga solusi yang dapat diambil yaitu investasi dalam skala produksi massal, sehingga dapat menurunkan biaya produksinya. Selanjutnya itu keterbatasan infrastruktur. Stasiun pengisian daya basi terbatas di banyak negara. Solusi yang dipakai itu pemerintah dan swasta
perlu mempercepat pembangunan jaringan stasiun pengisian daya. Selanjutnya itu durasi pengisian baterai. Waktu pengisian lebih lama dibandingkan pengisian bahan bakar. Solusi yang bisa mengatasi permasalahan ini yaitu penelitian untuk meningkatkan teknologi pengisian cepat atau fast charging. Demikian dari cara kerja dan dampak dari teknologi mobil listrik. Yang disampaikan oleh Bang Erikson Zakoto itu adalah beberapa cara kerja mobil listrik, dampak negatif dan solusinya. Berikutnya adalah cara kerja teknologi vaksin dan dampak negatif beserta solusinya yang akan dibacakan oleh Bang Jontra Volta Raja Gugu. Pada Bang Jontra, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja teknologi vaksin. Definisi dasar. Vaksin adalah zat yang dirancang untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar dapat mengenali dan melawan patogen atau virus atau bakteri. Cara kerjanya ialah 1. Pengenalan antigen. Vaksin mengandung antigen berupa bagian lemah atau mati dari patogen atau menggunakan teknologi seperti mRNA untuk menginstruksikan tubuh memproduksi protein spesifik atau seperti protein spike pada vaksin COVID-19 mRNA. 2. Respon imun. Tubuh mengenali antigen tersebut sebagai ancaman dan menghasilkan antibodi tanpa harus terinfeksi patogen sebenarnya. 3. Memori imun. Sel-sel memori atau limfosit B dan T dalam sistem kekebalan tubuh akan mengenali dan melawan patogen yang sama di masa depan dengan lebih cepat dan efektif. Contoh teknologinya, mRNA. Digunakan dalam vaksin Modern atau Pfizer-BioNTech Moderna yang menginstruksikan sel tubuh memproduksi protein tertentu untuk memicu respon imun. Dampak negatif dan teknologi vaksin dan solusinya. 1. Efek samping ringan. Demam, nyeri di tempat suntikan, lelah. Langkahnya yaitu reaksi alergi berat atau anafilaksis. 2. Kesalahpahaman. Beredarnya hoaks yang menyebabkan keraguan terhadap vaksinasi. 3. Mutasi virus, yaitu efektivitas vaksin dapat menurun terhadap varian baru. 4. Ketidakadilan distribusi, yaitu akses vaksin yang tidak merata, terutama di negara berkembang. Solusinya ialah edukasi masyarakat menggunakan pendekatan berbasis fakta dan transparansi tentang keamanan dan manfaat vaksin. 2. Pengawasan efek samping oleh otoritas kesehatan seperti WHO, CDC, dan pemberian kompensasi bila diperlukan. 3. Penelitian berkelanjutan untuk menyesuaikan vaksin dan varian baru. 4. Kerjasama global untuk memastikan akses vaksin yang adil. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih pada Bang Jonta Volta telah menyampaikan materi tentang teknologi vaksin. Berikutnya adalah cara kerja teknologi kincir angin, dampak negatif serta solusinya yang akan dibacakan oleh Bang Arifin Alkaf. Kepada Bang Arifin Alkaf dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari teknologi One Mile. Pertama, pengubahan energi pada One Mile atau kincir angin dihasilkan oleh rotor yang diubah dari energi angin yang menghasilkan energi mekanik atau listrik. Proses dasarnya ada penangkapan angin oleh bilah dari One Mile yang dirancang untuk menangkap angin. Ketika angin bertiup, bilah berputar. Kedua ada perputaran rotor. Bilah yang berputar akan menggerakkan rotor. Rotor adalah bagian pusat turbin angin yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik. Ketiga ada pengubahan energi.
Energi mekanik yang dihasilkan oleh rotor diubah menjadi energi listrik melalui generator yang terhubung ke rotor. Keempat, distribusi energi. Energi listrik yang disalurkan melalui kabel dari jaringan listrik ke pengguna akhir. Kelima, kontrol kecepatan. One mile dilengkapi dengan sistem kontrol untuk mengatur sudut bilah atau mematikan turbin ketika angin terlalu kencang, serta untuk menghindari kerusakan yang dihasilkan. Selanjutnya ada dampak negatif dari teknologi one mile itu sendiri serta solusinya. Pertama ada kebisingan yang dihasilkan dari penggunaan teknologi ini. Putaran bilah menghasilkan suara yang dapat mengganggu warga di sekitar lokasi turbin angin. Kedua, ada bahaya bagi satwa liar yang terutama untuk satwa burung ya. Bilah one mile bisa menyebabkan kematian pada burung dan kelelawar yang tidak melihat bilah saat terbang. Ketiga, ada dampak visual. Turbin angin yang besar dapat mengganggu estetika pemandangan di area tertentu. Keempat, keterbatasan lokasi. One mile membutuhkan lokasi dengan kecepatan angin yang konsisten, jauh dari pepohonan ataupun bangunan. Adapun bentuk solusi yang dapat kita gunakan seperti mengurangi kebisingan, menggunakan desain bilah yang lebih aerodinamis dan menambahkan pelapisan khusus untuk meredam suara. Kedua, melindungi satwa liar dengan memasang sensor pendeteksi satwa untuk menghentikan bilah sementara ketika burung mendekat, serta menentukan lokasi pemasangan yang jauh dari habitat satwa liar. Ketiga, pemilihan lokasi yang tepat, menempatkan one mile di area yang jauh dari pemukiman seperti laut. Keempat, memanfaatkan teknologi penyimpanan energi, menggunakan baterai besar untuk menyimpan energi yang dihasilkan saat angin sedang kencang, sehingga tetap dapat ada cadangan energi ketika angin lemah. Itu saya dari saya, selanjutnya akan disambung oleh Kak Fatimah. Oke, terima kasih pada materi tentang kincir angin yang disampaikan oleh Bang Arifin Alkaf. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memberi penjelasan tentang beberapa materi tugas yang diberikan oleh Bapak Abdullah Merjani pada untuk tugas ketujuh matkul konsep teknologi. Dari kami kelompok 3 segitu saja diskusi online-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.